Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erta Jessica Martasari, NIM T2019-1215. Di sini saya akan memaparkan sejarah metode PPTQ Safinda dan tahapan-tahapan metode PPTQ Safinda. Sejarah metode PPTQ Safinda. PPTQ Safinda merupakan program pelatihan terjemah Al-Quran atau PPTQ yang didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. Beliau sekaligus ketua dari Yayasan Pondok Pesantren Safinatul Huda Surabaya. Pengembangan dan pelaksanaan metode ini memberikan banyak sumbangsih kepada masyarakat yang hendak memahami makna Al-Quran dengan cepat dan tepat. Hingga kini, metode ini sudah berkembang tidak hanya di wilayah Surabaya, tetapi juga di kota dan di kabupaten Indonesia. Data terakhir, metode ini sudah dilaksanakan di 45 kota atau kabupaten se-Indonesia. Dalam kurun waktu 15 tahun, metode PPTQ Safinda sudah dapat diterima dan bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia. Tahapan metode PPTQ Safinda. Tahapan awal sebelum pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda dimulai setidaknya ada tersedianya waktu dan lokasi pembelajaran. Waktu pembelajaran dapat diatur dan ditentukan oleh peserta didik yang sudah siap mengikuti pembelajaran. Sedangkan terkait lokasi pembelajaran juga dipilih dan disediakan oleh peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik dengan luasnya ruang pembelajaran dan yang terpenting di dalam ruang pembelajaran tersedia alat pembelajaran seperti spidol dan papan tulis. Lalu, tahapan berikutnya ialah mengikuti proses pembelajaran dengan berbagai materi yang sudah disiapkan, dan setiap materi memiliki jenjang pendidikan tersendiri. Secara garis besar, materi atau kurikulum pembelajaran terjemah Al-Quran dengan metode PPTQ Safinda ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 materi. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T2019-1245. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode PPTQ Safinda. Metode ini mempunyai keistimewaan yang dapat dijadikan rujukan bagi peserta didik untuk memahami kandungan Al-Quran dengan cara terjemah kata, kalimat, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Keistimewaan yang pertama yaitu metode yang sangat mudah dipraktekkan dan efisien dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, memberikan akses yang sangat urgent dan masyarakat muslim yang belum pernah mengikuti jenjang pendidikan di pesantren. Yang ketiga, merupakan satu di antara peran dan usaha untuk pemasyarakatan Al-Quran dan meng-Al-Qurankan masyarakat. Selanjutnya, kekurangan metode PPTQ Safinda. Kekurangan metode ini ialah ada pada aspek penghafalan lafaz beserta artinya, terutama bagi peserta didik yang berusia dewasa atau orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rupi Darmasuti, NIM T2019-1230. Kali ini saya akan memaparkan pada poin keempat, yaitu contoh atau praktek metode PPTQ Safinda. Contoh menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode PPTQ Safinda ini selalu disiapkan media atau sumber pembelajaran yang sudah disusun sedemikian praktis, sehingga peserta didik dengan mudah memahami dan menerjemahkan Al-Quran pada media ini. Tulisan atau kata di setiap ayat suci Al-Quran sudah ditandai dengan warna merah. Artinya,
kata tersebut baru dan perlu dihafal oleh peserta didik. Dan semakin banyak ayat atau kata yang dihafal dan dipelajari peserta didik, maka semakin sedikit tanda warna merah tersebut. Berikut contohnya. Pada kamus yang telah disediakan oleh Lembaga Program Pelatihan Terjemah Al-Quran Safinda termuat makna serta arti kata per kata surat Al-Fatihah sebagai berikut. Selanjutnya ialah surat Al-Baqarah ayat 1-5. Tanda merah mulai sedikit karena di surat sebelumnya peserta didik telah menghafal kata-kata baru dan di surat berikutnya kata yang sama dan sudah dihafal oleh mereka menjadi hitam lagi. Berikut contoh 5 ayat dari awal surat Al-Baqarah dan memahami serta menerjemahkan dengan metode PPTQ Safinda. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 14. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.